sehingga kami semua dapat mengerti bagian pesan Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jalannya jam pemberitaan dari awal, pertengahan sampai akhir. Biar boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap diberkati malam ini bersama dengan saya, kita katakan amin. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Silakan duduk, Tuhan berkati kita sekalian. Baik, shalom. Saya mengucapkan selamat Natal buat kita semua yang hadir pada malam hari ini. Ya, oleh karena kemurahan Tuhan, kita semua boleh sama-sama dikumpulkan untuk merayakan teristimewa sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, Gereja Sidang Jemaat Allah. Selamat merayakan Natal. Kiranya damai dan sukacita Natal itu menjadi bagian kehidupan saudara dan saya sekalian. Baik, tema khotbah pada malam hari ini atau tema Natal kita merupakan tema PGI atau tema nasional yang diangkat di tahun 2023 ini, yaitu kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Coba kita sebutkan tema ini, 1, 2, 3. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan tema ini, maka ada dua bagian besar yang akan menjadi sorotan di dalam tema ini. Sorotan yang pertama adalah tentang kemuliaan bagi Allah. Lalu sorotan yang kedua yang akan kita perhatikan pada malam hari ini adalah damai sejahtera. Nah, ini dua hal yang tak bisa terpisahkan dalam kacamata iman kekristenan. Saudara, kalau dari kacamata bukan iman Kristen, maka orang bisa menemukan damai sejahtera tanpa kemuliaan, memberi kemuliaan kepada Allah. Orang bisa memperoleh damai sejahtera tanpa memberi kemuliaan kepada Allah. Tapi saudara, kenapa di dalam kacamata iman Kristen bahwa kita harus memberi kemuliaan kepada Allah, baru kita beroleh yang namanya damai sejahtera di bumi? Karena saudara, damai sejahtera yang Tuhan mau janjikan kepada kita, ini bukanlah damai sejahtera saya mendapatkan sesuatu yang kelihatannya wah. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang dunia sering menyatakan bahwa itulah sumber damai sejahtera mereka. Tetapi dengarkan baik-baik, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa kalau damai sejahtera kita bersumber hanya dari uang, bersumber dari apa yang disebut dengan kesuksesan, apa yang disebut dengan keberhasilan, apa yang disebut dengan hal-hal yang tadi saya katakan wow itu, maka saudara yang terkasih, dengarkan baik-baik, tidak ada uang yang bertahan selama-lamanya. Tidak ada saudaraku kesuksesan yang bertahan selama-lamanya. Tidak ada keuntungan di bawah kolong langit ini yang bertahan selama-lamanya. Tidak ada jabatan yang bertahan selama-lamanya. Semuanya suatu saat akan berakhir. Kalau damai sejahtera kita bergantung pada yang itu tadi, maka saudara, waktu uang hilang, damai hilang. Waktu jabatan hilang, maka damai hilang. Waktu saudara kesuksesan hilang, maka saudara damai hilang. Waktu keuntungan hilang, maka damai hilang. Waktu yang wow hilang, maka damai hilang. Makanya itu damai yang sementara. Amin. Lihat samping kiri kanan, itu damai yang ada kok. Ya, saudara, bilang ke dia sonde. Nah, harus pastikan itu saudara. Ya. Kalau damai sejahtera saudara bergantung kepada itu, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka saya tadi katakan, kalau ada uang, saudara pemuka luar biasa sukacita. Ya. Kalau ada sesuatu yang saudara dapat, maka saudara kelihatan bahagianya minta ampun. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya orang-orang Kristen yang begitu, ya waktu ada uang itu dia pun menyanyi begini. Semua rumput pun ikut beriak. Ya saudara, pokoknya menyanyinya itu semua menyanyi habis ya saudara.
hatiku gembira, ya saudara. Tapi kalau pas uang susuan ada, itu di lagu mulai berubah, ya saudara. Ya. Saudara yang terkasih oleh Tuhan, itu kadang-kadang dia menyanyi di tengah ombak. Nah, itu saudara, itu orang Kristen yang model begini nih. Itu Kristen yang damainya pasang surut, damainya kadang muncul, kadang hilang. Karena apa? Sekali lagi dia dapat damai yang sementara, dia dapat damai yang semu, dia dapat damai yang dapat saudara pudar. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kedatangan Sang Mesias, Yesus Kristus, Juru Selamat, the heavenly light, cahaya surgawi yang datang ke dalam dunia ini, dia tidak beri damai yang sementara, tapi dia memberi damai yang kekal, yang tidak bisa dimakan oleh waktu, yang tidak bisa dipudarkan oleh situasi dan kondisi. Amin. Bilang samping kiri kanan, Israel Palestina boleh perang, damai sejahtera tidak akan hilang. Amin. Beri dulu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu damai yang kita rindukan. Itu damai yang saudara dan saya harus impikan dalam hidup ini. Dan saudara lihat teks Alkitab kita dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12, ya saudara. Mari kita lihat itu ayat. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini ayat menarik. Sebelum kita perhatikan ayat utama Lukas pasal 2 ayat 14, saya rindu memperhatikan ini teks terlebih dahulu. Yohanes 8:12 12:8, saya salah sebut kan? Ya saudara, coba kita lihat itu ayat. Saya suka dengan bunyi ayat ini. Ya, 8:12 tampilkan. 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Yesus bilang, aku terang dunia. Kalau barang siapa berjalan bersama dengan aku, dia tidak akan tinggal dalam kegelapan, karena dia mempunyai terang hidup. Saudara terkasih dalam Tuhan, jadi kalau kita menerima Kristus dalam hidup kita, itu hidup kita itu seperti mengalami sesuatu yang luar biasa. Kata terang hidup di dalam teks ini itu membuktikan kepada kita bahwa saudara kita memiliki sesuatu kualitas kehidupan yang luar biasa. Kenapa saya katakan ini kualitas kehidupan yang luar biasa? Karena kata terang di dalam teks ini, saudaraku, itu bukan bicara soal cahaya lampu, itu bukan soal matahari, itu bukan soal bintang, tetapi kata terang di sini bicara soal sumber terang. Terjemahan King James mengatakan the heavenly light atau cahaya surgawi. Kalau dia datang kepada saudara, dia memberikan kualitas hidup yang tak tertandingi. Ada amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya dalam Yohanes 14 ayat 27, perhatikan ini teks. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan Yohanes 14 ayat 27. Kita perhatikan, saudara, ya, dalam hitungan ketiga kita akan membaca ayat ini. Yesus berkata, 1, 2, 3, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Karena kita memiliki kualitas hidup, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, suatu kualitas kehidupan itu tidak ditunjukkan dari seberapa banyak harta yang kita punyai. Kualitas kehidupan itu tidak ditunjukkan oleh seberapa pangkat yang saudara miliki, tetapi kualitas kehidupan itu ditentukan oleh damai sejahtera yang ada dalam diri saudara. Saudara biar kaya raya, tapi kalau tidak ada damai percuma. Saudara biar punya pangkat tinggi, tapi kalau tidak ada damai, sia-sia. Amin. Makanya kesaksian Salomo dalam kitab Pengkhotbah pasal yang kedua,
Dia berkata, aku melihat segala sesuatu yang ada di bawah matahari, jeripaya tangan manusia, usaha manusia, keuntungan manusia, semua yang dicapai manusia. Dia berkata ibarat seperti usaha menjaring angin. Dan saudara, dalam kitab Pengkhotbah, mulai dari pasal 1 sampai pasal terakhir, saudara, diwarnai dengan satu kata yang paling familiar, yaitu kesia-siaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, karena Salomo setelah punya istri banyak, dia rasa keson ada damai. Saudara, setelah bangun kebun, bukan hanya kebun, rasa keson ada damai. Saudara terkasih dalam Tuhan, setelah punya banyak emas, saudara, perak, lembu, saudara, ternyata dia rasa tidak ada damai. Kesia-siaan semua, saudara. Tetapi kalau saudara ada di dalam Tuhan, maka ada damai sejahtera yang tak berkesudahan tinggal di dalam hidup kita sekalian. Tepuk tangan yang terbaik dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Bilang samping kiri kanan, saya bahagia dengan kedatangan Yesus. Makanya berita Natal, Lukas pasal yang kedua ayat 14 ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita menemukan ayat yang menjadi ayat sorotan kita. Lukas pasal 2 ayat 14 yang menyatakan kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera di bumi bagi manusia yang berkenan kepadanya. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi Tuhan rindu semua orang yang mengalami damai sejahtera yang tak berkesudahan itu, memberikan kemuliaan kepada Allah. Kita semua yang menikmati damai sejahtera yang luar biasa itu, berikanlah kemuliaan kepada Tuhan. Karena damai yang kita miliki sumbernya bukan dari diri kita, bukan datang dari dalam dunia ini, tapi sumbernya dari atas, dari Tuhan, dari Allah, Sang Mesias, terang hidup yang telah datang ke dalam dunia ini. Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, makanya malam hari ini saya mau ajak kita untuk bagaimana cara memberi kemuliaan kepada Allah. Ya. Bagaimanakah kita bisa memberikan kemuliaan kepada Allah? Saya mau mengajak kita untuk memperhatikan beberapa teks firman Tuhan yang berkaitan dengan hal ini. Yang pertama, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya rindu kita semua memperhatikan Yohanes pasal 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Mari jemaat baca ini ayat bersama-sama setelah saya menghitung dalam hitungan yang ketiga. Yohanes 1 ayat 14. 1, 2, 3. Saudara, ayat itu berkata firman sudah menjadi manusia. Dan firman itu diam di antara kita. Dia Yesus. Dan kita dikatakan melihat kemuliaannya. Kemuliaan siapa? Kemuliaan Yesus. Siapa Yesus? Firman. Saudara yang terkasih. Lalu kalimat selanjutnya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, jadi kapan orang hidup di dalam kemuliaan Allah? Jawabannya simpel. Waktu orang hidup di dalam Kristus. Di dalam Kristus itu yang karmana, di dalam firman-Nya. Karena Kristus dan firman itu tidak bisa terpisahkan. Yohanes pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita hanya bisa melihat kemuliaan Allah, kita hanya bisa merasakan kemuliaan Allah, dan kita hanya bisa memberi kemuliaan kepada Allah kalau firman itu menjadi bagian di dalam hidup saudara dan saya.
Kalau Allah menjadi bagian dalam hidup kita, firman itu tinggal dalam hidup saudara dan saya, maka kita bisa beri kemuliaan kepada Tuhan. Karena saudara, bagaimana kita bisa kasih kemuliaan kepada Allah kalau kita belum dapat kemuliaan? Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena apa? Karena dosa. Ya saudara, Roma 3:23. Karena dosa kita semua sudah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu kita mau kasih kemuliaan kepada Allah, kemuliaan dari mana? Saudara, dosa kita tidak mungkin bisa. Maka saudara, Allah lebih dulu berinisiatif memberikan kemuliaannya kepada saudara dan saya, yaitu kemuliaan yang tiada taranya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemuliaan yang tiada taranya dari anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Karena itu saudara, waktu Yesus datang, ayat dalam Lukas pasal 2 ayat 14 itu dinyatakan kepada kita semua. Karena itu saudara, kalau kita mau beri kemuliaan kepada Allah, kita tidak mungkin bisa beri kemuliaan kepada Allah kalau kita tidak lebih dulu menerima kemuliaan itu. Siapakah kemuliaan itu? Yesus. Dialah Kristus, dialah Tuhan, dialah Allah yang menjadi manusia. Dia disebut firman. Dia adalah firman. Dia adalah kebenaran. Itu berarti sampai hari ini kemuliaan itu terus dinyatakan di tengah-tengah dunia. Kemuliaan itu bukan hanya waktu terjadi 2000 tahun yang lalu, saudara, di padang belantara itu. Kemuliaan itu bukan hanya terjadi kepada para gembala-gembala. Kemuliaan itu bukan hanya, saudaraku, terjadi buat orang sekelompok pada masa itu. Tapi kemuliaan itu terjadi buat semua orang yang menerima firman, yang melihat kebenaran, yang mau beri hatinya kepada kebenaran. Dialah orang-orang yang menerima kemuliaan Allah. Amin. Tatap mukanya dulu samping kiri kanan. Lihat, lalu bilang, wajahmu ada kemuliaan. Haleluya, haleluya. Saudara, kalau tidak ada kemuliaan, itu berarti saudara, firman belum tinggal. Kalau firman belum tinggal, yang ada dosa. Kalau ada dosa, maka kemuliaan tidak bisa bersinar. Kalau ada dosa, maka saudara, kemuliaan kita hilang. Kalau ada dosa, maka kemuliaan tidak bisa nampak. Makanya ayat itu berkata dengan jelas, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, kita butuh firman Allah. Yohanes 1 ayat 14 tadi. Saudara, tapi Natal banyak orang yang tidak suka dengar firman. Saudara, bagaimana ada kemuliaan bagi Allah? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemuliaan bagi Allah kita tidak bisa persembahkan hanya sekedar dengan bakar lilin, main drama. Saudara, kalau hati kita tidak beri kepada kebenaran, maka tidak ada kemuliaan yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Tanpa firman tidak ada kemuliaan bagi Allah. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, damai sejahtera tidak ada di dalam dunia ini. Kenapa? Karena orang sudah mulai tidak beri kemuliaan kepada Allah. Makanya damai sejahtera hilang. Damai sejahtera tidak ada, saudara. Karena orang berjalan berdasarkan kekuatannya, kemampuannya. Dia tidak mau lagi menerima cahaya kebenaran, firman Allah yang dapat membuat dia beri kemuliaan kepada Allah. Sehingga damai sejahtera yang diberikan kepadanya bukan damai sejahtera sementara. Saudara terkasih dalam Tuhan, coba kita bandingkan dengan 2 Korintus 4 mulai ayat 3. Saudara perhatikan ini ayat sampai ayat 4. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ketiga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 4 ayat 3 mulai. Ya, 1 2 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka Paulus bilang, kau tong beritakan Injil, tapi itu Injil kau tidak tabuka, maka itu bagi orang yang akan binasa. Siapakah mereka?
1, 2, 3. Yaitu orang-orang yang tidak percaya. Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang, jemaat kencang ini kalimat 1, 2, 3, yang adalah. Jadi saudara dengar firman Allah ketika disampaikan itu tuh kemuliaan Allah yang dinyatakan. Jadi saudara mesti terima kemuliaan dulu baru bisa kasih kemuliaan kepada Allah. Bagaimana Anda tidak terima kemuliaan lalu bisa beri kemuliaan kepada Tuhan? Dengar baik-baik jemaat. Jemaat yang tidak suka dengar kebenaran, maka nyanyianmu nyanyian bukan nyanyian kemuliaan. Kalau engkau tidak suka dengar firman Allah, semua persembahanmu adalah persembahan bukan kemuliaan bagi Allah. Kalau engkau tidak suka dengar firman Allah, maka dengar baik-baik, kesetiaanmu datang gereja itu bukan kemuliaan bagi Allah. Kalau engkau tidak suka dengar firman Allah, perayaan Natal ini bukan kemuliaan bagi Allah. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan dulu, firman penting ternyata. Loh, saudara, kalau kamu tidak dengar firman, kue basah dan kue keringmu itu bukan kemuliaan bagi Allah. Kalau kamu tidak dengar firman Allah, dengar baik-baik, birumu ini tidak kemuliaan bagi Allah. Itu hanya bagaya. Ya saudara, kalau kamu tidak sekali lagi mendengar firman Allah, sekali lagi sepatu hakim 7 cm itu tidak kemuliaan bagi Allah. Sama semua. Kalau kau tidak dengar firman Allah, dengar baik-baik, rambut yang hilang 3 bulan nanti keriting ulang itu tidak kemuliaan bagi Allah. Amin. Oh iya. Ya saudara, makanya banyak orang Kristen itu damai itu hanya Desember. Januari foe ulang. Rambut kalau suka keriting ulang, maka dia juga gila ulang. Karena sudah beri kemuliaan kepada Allah, karena saudara terkasih dalam Tuhan. Bahkan termasuk saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pelayanan malam ini juga yang saya lakukan. Kalau saya tidak beri hati untuk firman, maka ini khotbah tidak kemuliaan bagi Allah. Tidak bagi kemuliaan bagi Allah. Karena Tuhan rindu kita semua beri hati kita kepada kebenaran. Tidak boleh ada ilah zaman ini yang membuat kemuliaan itu tidak bersinar dalam hidup kita. Saudara terkasih dalam Tuhan. Besok Natal di gereja saya, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Jemaat lagi persiapan. Saya kasih tahu, saya lihat singers dong Ion habis. Saya bilang, itu tanggal 12 kemarin dong latihan beta iko, bekas tahu. Soalnya ada yang berdiri ke patung di muka. Ya saudara. Tak lupa rambut tasiran. Ya. Bapak kan baru Ion ini kotosan bisa bergerak leher hanya begini. Soalnya ada ya saudara. Kita mau kasih kemuliaan bagi Allah. Karena itu saudara yang terkasih, firman sentuh lupu hati lebih dulu. Kalau firman sentuh lupu hati, lu hanya akan jadi manusia cari kemuliaan diri sendiri. Sungguh. Ada banyak orang ini memanfaatkan ibadahnya cari kemuliaan bagi diri sendiri, bukan kemuliaan bagi Tuhan. Dia kaya untuk depu diri. Dia jadi sesuatu yang untuk depu diri. Dia diberkati hanya untuk depu diri. Ini manusia yang sontak dengar firman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lah iya. Karena kata ibadah itu hanya ongkang-ongkang kaki. Ya saudara. Pokoknya begini-begini. Ini tanda. Ya saudara. Dan beta temukan orang-orang begini damai sejahtera lari hilang dari depu hidup. Makanya son lama cere, son lama bakalai dalam rumah tangga, son lama sudah dikasih turun dari jabatan, son lama kena lengser. Ini model kayak begini dong. Karena kepala batu.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak punya kemuliaan tanpa kemuliaan dari Allah. Amin. Amin. Bilang dulu samping kiri kanan, buka hati untuk firman terus. Ya. Jadi saudara, ibaratnya begini, kalau setiap kali saudara dengar firman, saudara terima, saudara respon, itu kemuliaan itu dia bertambah dalam hidup saudara. Kemuliaan itu dia tambah hari bertambah dalam hidup saudara. Nah kalau bertambah, maka damai sejahtera juga bertambah dalam hidup saudara. Makanya saudara lihat Rasul Paulus di dalam suratan Filipi pasal 4 ayat yang ke-7, dia mengatakan begini, saudara, damai sejahtera yang Allah berikan kepada kita itu melampaui dari apa yang kita bisa pikirkan. Lihat itu ayat 4 ayat 7. 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Saudara lihat itu. Kenapa Paulus ngomong begini? Paulus alami dalam depu hidup. Makanya dia nasihat itu jemaat Filipi. Kalau saudara mulai baca pasal 1, pasal 2, dia omong begini, hidup harus berpadanan dengan Injil Kristus. Kalau kau hidup tidak berpadanan dengan Injil Kristus, mana mungkin ini ayat 4 ayat 7 bisa terjadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau lu hidup sesuka-suka lu, mau-mau lu, saudara akan bisa. Paulus alami itu. Meski dalam penjara, dia pun damai tidak hilang. Sukacita tidak hilang. Karena dia tahu damai sejahtera yang dia miliki itu sumbernya dari kebenaran yang dia beritakan. Dari Injil Kristus. Saudara, maka itu damai tidak bisa hilang. Saudara bisa bandingkan juga Mazmur 128. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu berkat atas rumah tangga di perikop. Di ayat 6 ditutup dengan kalimat damai sejahtera atas Israel. Saudara, kapan ini kalimat dibicarakan? Perhatikan konteksnya mulai ayat 1. Itu dikatakan diberkatilah orang yang takut akan Tuhan. Saudara, Amsal pasal 1 ayat 7 mengatakan permulaan pengetahuan adalah takut akan Allah. Artinya orang takut Tuhan itu orang yang hidup dalam pengetahuan. Pengetahuan apa? Bukan pengetahuan sekuler, bukan pengetahuan sekolah yang kita lakukan SD, SMP, SMA, bukan. Tapi ini bicara soal knowledge, firman Allah, pengetahuan akan kebenaran. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau orang hidup takut Tuhan, hidup dalam firman, rumah tangga pasti diberkati. Karena ada damai sejahtera yang Allah kirim di dalam hidup mereka. Saudara, lihat lagi Imamat pasal yang ke-26. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ayat yang ke-6 mengatakan begini. Saudara, lihat, saya kutip-kutip ini ayat. Saudara perhatikan, saya rindu baca ayat 6. Imamat 26 ayat 6. Coba kita lihat ini ayat. Kitab Imamat pasal 26. Ya. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negeri. Ini kalimat kapan? Saudara baca lagi ayat sebelumnya. Ini soal berkat atas Israel. Dan sebelum Allah berkata soal berkat atas Israel, dia bilang, perhatikanlah, dengarkan apa yang kusampaikan pada hari ini. Kalau kamu mendengar, kamu mau mendengar dan melakukannya, kamu diberkati. Salah satu berkatnya adalah damai sejahtera atas hidupmu. Kapan itu damai datang? Waktu kemuliaan bagi Allah. Kapan kemuliaan bagi Allah? Waktu firman tinggal di dalam hidup kita sekalian. Beri dulu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Makanya saudara, sebentar lagi kita akan tinggalkan tahun 2023. Tapi pesan Natal pada tahun ini, hendaklah jangan membuat saudara dan saya melupakan pesan Tuhan ini. Pesan Tuhan jelas, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita harus tinggal dalam kemuliaan Allah, agar kita bisa berikan kemuliaan kepada Tuhan. Caranya simpel. Tiap hari jangan biarkan iblis membutakan kita dengan segala macam ilah zaman ini.
Tapi biarkan tiap hari cahaya firman, kebenaran firman terus menerangi hati pikiran kita sekalian, terus menerangi hidup kita sekalian. Kebenaran yang mengubahkan, kebenaran yang membuat kita mengalami transformasi, perubahan hidup. Saudaraku, revival, kegerakan di dalam diri kita. Itulah kebenaran yang harus terus kita konsumsi, kita nikmati, kita miliki dalam hidup kita. Maka percayalah, segala kemuliaan kita akan berikan kepada Allah. Maka waktu Allah dimuliakan, damai sejahtera yang tiada taranya, yang melampaui hati dan pikiran, dicurahkan dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, dan engkau akan melihat kebahagiaan dari hari ke hari sampai selama-lamanya. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Saudara, satu kali saya KKR di satu tempat. Saudara, waktu kita KKR itu dibuka, biasa pemerintah desa mesti hadir buka, atau pemerintah kecamatan mesti hadir buka. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau pemerintah yang hadir itu bukan Kristen, lalu dia tidak ikut ibadat, itu saya agak tarik napas. Ya saudara, tapi lu Kristen, yang kasih kau jabatan itu Tuhan Allah. Nah itu sekitar jam, kau mulai kebaktian sudah jam 8. Karena di kampung, saudara, orang masih sibuk urus sapi, urus ternak. Jadi orang datang tuh setengah malam. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini pejabat bangun buka habis. Dia bilang, selesai saya membuka ini, saya minta maaf saya tidak bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena ada kesibukan 1 dan 2 hal. Saya lihat di jam 8 kau sibuk apa lagi? Kantor tutup. Ya, saudara, seolah-olah dia lebih penting dari Tuhan Allah. Saudara, maka itu saya tidak bisa tarik napas waktu itu sejenak. Ya saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan. Dalam khotbah saya bilang, ini KKR tidak dibuka oleh siapapun. Allah sudah buka, maka tidak ada yang bisa tutup. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau hanya datang cuman buka, tidak penting. Karena Tuhan sudah buka lebih dulu sebelum kau buka. Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ingatlah baik-baik. Kadang-kadang kita ini bikin diri sok-sokan, lebih hebat dari Tuhan Allah. Saya ulang, kalau kita bukan sesama Kristen ya no problem kan. Memang kita bukan punya keyakinan terhadap Yesus. Ya memang agak aneh kalau kita ikut ibadah. Nah tapi kau yang lahir Kristen, besar Kristen, tamat SD Kristen, ya saudara lulus perguruan tinggi Kristen, lalu dulu golongan 1 juga Kristen, golongan Tuhan angkat, golongan 2 kau Kristen, naik golongan 3, akhirnya kau jadi pemimpin. Kok kau lupa Tuhan? Saudara terkasih dalam Tuhan. Jangan. Saudara, Raja Daud saja dia suka dengan firman. Itu raja. Hei kau baru RT saja. Saudara terkasih dalam Tuhan. Foe berat. Daniel itu bupati. Saudara, tapi dia cinta kebenaran. Di atas segala-galanya. Jadi jangan bikin diri lebih hebat dari Tuhan Allah. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ingat itu baik-baik. Jadi waktu kita di dalam hadirat Allah, Yesus bilang begini dalam Matius pasal 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Lalu di ayat 4 dia bilang berbahagialah orang yang berduka cita. Lalu di ayat 5 dia bilang orang yang lapar dan haus. Sudah lihat, miskin, duka cita, lapar dan haus. Ini semua yang tidak enak. Tuhan bilang waktu kita datang di hadapan hadirat Allah, mesti begitu. Dengar firman tuh mesti lapar. Saudaraku datang di hadapan tuh mesti miskin. Maksudnya bukan miskin harta, tapi lupa hati itu mesti rasa miskin. Supaya itu Tuhan bisa hadir dalam hidupmu. Saudara, kalau lebih tinggi dari Tuhan Allah, mau ke mana? Saudara, makanya
lagu tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Lagu apa saya lupa ini. Itu tuh dia pun nada itu kan dari do tinggi ke do rendah. Ya sudah. Maksudnya apa? Allah di tempat yang maha tinggi turun kepada kita yang rendah. Nah kalau kita yang di tempat maha tinggi, lalu Allah mau kemana? Saudara terkasih dalam Tuhan. Itu saudara terkasih dalam Tuhan. Dengarlah, kalau saudara rindu damai sejahtera Allah. Aduh, ini damai sejahtera ini luar biasa. Ya saudara. Ini damai sejahtera ini kalau ada di tempuh hidup. Sekali lagi itu dahsyat. Makanya hanya satu yang kita bisa lakukan. Biarlah hati kita terus terbuka bagi kebenaran. Saudara, saya rindu sekali lagi 2024 ini benahi hati kita semua. Mari, lewat ini firman benahi kita hati semua. Baik saya yang ngomong ini juga, saudara, semua kita. Mesti benahi hati untuk tiap hari Tuhan. Jangan sampai cahaya Injil Kristus tidak bersinar dalam hidup saya. Biarkan cahaya Injil itu bersinar dalam hidup saya. Supaya tiap hari saya beri kemuliaan kepada Allah. Dan kalau Allah dimuliakan, damai sejahteranya turun ke atas kita sekalian. Lihat ini, saya tutup bagian yang pertama. Lihat saudara terkasih dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat 8. Perhatikan teks ini. Yohanes 15 ayat 8. Ya, saudara sama-sama 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dengan inilah Bapakku dipermuliakan. Hal ini apa? Berbuah banyak. Berbuah banyak dari mana? Saudara baca sebelumnya kan, firmanku tinggal di dalam kamu dan aku tinggal di dalam kamu. Saudaraku, jadi kalau ada firman, kita beri kemuliaan kepada Allah. Kalau ada kebenaran, kemuliaan pasti kepada Allah. Buah pasti banyak, saudara. Dan damai sejahtera pasti akan berlimpah dalam hidup ini. Haleluya. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kapan kita bisa memberikan kemuliaan kepada Tuhan? Saya mengajak kita untuk memperhatikan teks Lukas pasal yang ke-9, ayat 28, 29, lalu ayat 32. Lukas 9, 28, 29, dan ayat 32. Oke, jemaat, kita sama-sama baca teks ini dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Ayat 32. 1, 2, 3. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri dekatnya itu. Kapan kita bisa menikmati kemuliaan Allah? Saudara lihat ayat yang tadi kita baca. Waktu Petrus dan Yohanes dan Yakobus diajak oleh Tuhan Yesus naik untuk berdoa. Di saat mereka berdoalah mereka bisa melihat kemuliaan. Begitu saudara mereka kaget, terbangun, terjaga, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita hanya bisa melihat kemuliaan Allah kalau saudara dan saya berjumpa dengan Kristus Yesus, melakukan, saudara terkasih dalam Tuhan, perjumpaan dengan Kristus. Tadi kita melihat drama yang diperagakan, saudara. Waktu ini ayat Lukas pasal 2 ayat 14 disampaikan. Setelah itu ayat 14 ayat 15 dikatakan, setelah itu malaikat-malaikat kembali ke sorga. Setelah kemuliaan bagi Allah dinyatakan, mereka beritahu kemuliaan bagi Allah, berita itu damai sejahtera di bumi bagi manusia yang berkenan kepadanya. Lalu mereka berangkat kembali ke sorga. Tapi begitu kembali ke sorga, saudaraku, gembala-gembala ini kenangkap. Ya. Nangkap itu berita tentang kemuliaan bagi Allah. Saudara, kenapa saya katakan nampak?
penangkap. Karena setelah malaikat itu berangkat, mereka segera bergegas. Alkitab berkata cepat-cepat menuju ke Bethlehem. Untuk apa ke Bethlehem? Berjumpa dengan Yesus bayi Natal itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, artinya begini, gembala-gembala itu tahu mau kasih kemuliaan kepada siapa. Bukan kepada domba-domba yang kita gembalakan, bukan kepada rumput yang ada di padang, saudara. Tapi kemuliaan itu harus diberikan kepada anak Allah. Nah, bagaimana kita bisa berikan kemuliaan kepada anak Allah kalau kita tidak mengalami perjumpaan dengan Dia lebih dahulu, saudara? Maka mereka harus pergi ke kandang itu. Mereka harus melihat bayi itu. Dan setelah itu, saudara, mereka berikan kemuliaan bagi Allah. Kenapa saya katakan demikian? Alkitab berkata bahwa setelah mereka ketemu dengan Kristus, mereka pulang sambil memuji-muji Allah. Ya saudara, mereka menyatakan tentang Kristus, tentang bayi itu, tentang juru selamat itu yang telah hadir karena mereka telah mengalami perjumpaan. Waktu perjumpaan itu kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup mereka. Ada amin? Bilang samping kiri kanan, kamu suka tidak ketemu Tuhan? Saudara, ada banyak orang susah ada waktu untuk Tuhan Yesus lain. Ya, saudara, ada banyak orang yang sudah tidak punya waktu untuk Tuhan. Jangankan saudara doa di rumah, datang gereja kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang. Lalu pertanyaannya, napas yang kau nikmati itu kau beri kemuliaan kepada siapa? Saudara terkasih dalam Tuhan, berkat-berkat yang kau nikmati, kemuliaan bagi siapa? Semua kekuatan yang saudara dan saya nikmati, kemuliaannya bagi siapa? Bagi hartamu, bagi rumahmu, bagi keluargamu, bagi sanak saudaramu, bagi pekerjaanmu. Sayang sekali, saudara terkasih dalam Tuhan. Seharusnya kita sadar dong, kalau saya terima ini semua dari Tuhan, maka saya harus beri kemuliaan kepada Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa itu para gembala menuju ke padang setelah mendengar berita kemuliaan? Tadinya mereka ada dalam ketakutan, tadinya mereka belum mengalami yang namanya keselamatan. Makanya ada berita yang datang kepada mereka, Yesus juru selamat dunia. Saudara, jangan takut, jangan gelisah. Loh, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan sudah berikan itu buat mereka. Makanya anak-anak Tuhan, saudara tidak akan bisa beri kemuliaan kepada Allah kalau, saya ulang lagi, pamalas doa, pamalas ibadah. Ya saudara terkasih, itu orang tidak bisa kasih kemuliaan bagi Allah. Saudara, kalau engkau kerja tidak tahu diri sampai ya tidak ada waktu, saudara terkasih, wah itu bahaya. Tadi di mobil saya masih cerita dengan pendeta Nus dan istri. Saudara, tadi malam saya khotbah Natal di Koinino. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya kenal baik dengan seorang anak Tuhan yang bekerja pada seorang pengusaha. Ya saudara, lalu kemudian dia cukup diberkati, dia dapat posisi, dapat ya kepercayaan dari bosnya. Tapi saudara, belakangan saya khotbah di tempat mereka, saya tidak ketemu lagi ini anak muda, saudara. Tadi malam saya ketemu dalam Natal. Lalu saya tanya ke kakak suka kerja di mana? Kok sekarang beta sudah pakai mulai kakak di tempat yang biasa beta pi khotbah di Bosong Pubos tuh. Ya sudah, dia bilang begini, Bapak beta suruh resign. Ih, kok kenapa resign? Ada apa? Sudah bilang, Bapak bayangkan Bapak, hari Minggu juga tunggu sekarjana. Memang Bapak gaji besar Bapak. Ma beta tinggalkan gereja 2 tahun Bapak. Karena beta keluar jam 7 pagi. Beta masuk rumah jam 9 malam Bapak. Gereja mana yang masih buka jam 9? Ya saudara. Bahkan dia bilang, Bapak bepo anak 2 orang. Hampir son kenal beta. Beta aku dong panggil beta om. Ya. Karena beta keluar jam 7 pagi, anak belum bangun. Pulang jam 9 malam, anak subobo.
Maka istri bilang begini, Bapak, jangan sampai anak dong panggil lu omo. Karena saya tahu lah Bapak mana nih. Kau sang lihat muka nah. Paling video call kalau lagi ada waktu selang istirahat sedikit, dia video call, bisa ngomong lewat video call. Saudara terkasih dalam Tuhan. Waktu tidak ada dari hari Senin ketemu Senin, kerja terus. Dan saudara, dia bilang akhirnya beta ambil keputusan berhenti. Saudara, saya tahu waktu dia berhenti, dia kehilangan dari mata pencarian. Saya tanya dia, tapi bagaimana dengan kehidupan sekarang? Puji Tuhan, Allah tahu memberkati orang-orang yang mengandalkan dia, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan saya lihat dong sehat-sehat. Beta main gila dengan dia istri ada, tapi bilang, wih pantas kok. Ibu tambah gumuk, saya bilang, ya dulu beli ibu pas-pas, masa sekarang lihat ibu ke berat badan naik. Ya saudara, itu artinya bahwa saudara, berkat kita bukan dari sumbernya dari dunia ini. Ada banyak orang yang terikat dengan hal-hal dunia, sampai ibadah sudah bisa. Saudara terkasih dengar baik-baik, tidak ada orang yang bawa hartanya pulang. Yesus berkata dalam Injil Matius 16 ayat 26 kalau saya tidak salah, dia bilang begini, percuma kau dapat semua isi dunia kalau kau kehilangan nyawamu. Isi dunia apa? Jabatan, uang, pangkat, harta, semua lu dapat, tapi kalau lu punya nyawa hilang, bikin apa? Lukas 12, Yesus togor orang kaya yang kumpul harta, mati mendadak. Bilang samping kiri kanan, sebelum mati kembali kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, kalau Yesus tahu waktu lah. Jangan. Saudara lihat tuh Daniel pasal 10 ayat 6 kan? 6 ayat 10, sorry, terbalik. Daniel 6 ayat 10. Daniel mau tahu, biar bupati 3 hari, betmus 1 kali, 1 hari betmus 2-3 kali. Sampai akhirnya kas masuk di dalam gua singa tuh gara-gara dia pun kepala batu tuh mau doa terus lah. Amin. Lah, ada, mari kita baca. Daniel 6 ayat 10. 1, 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali ia berlutut, berdoa, serta memuji Allah. Seperti yang biasa. Kalau ini ayat untuk Daniel sekarang beda. 3 tahun sekali Daniel berlutut dan berdoa. Ini Daniel gila ya Daniel sekarang begitu. Saudara. Gila jabatan, gila harta, sampai lupa Tuhan Allah. Daniel ini sonde. Dia bupati, tadi bersama dia bupati. Dia lebih penting Tuhan Allah. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi saya mau pesan ini malam, kemuliaan kita hanya bisa beri kalau kita ketemu Tuhan. Makanya Matius 18 ayat 20 bilang, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Datang ibadah, saudara. Jangan pemalas ibadah. Karena waktu Anda datang ibadah, Anda sedang beri kemuliaan kepada Allah. Bukan kepada gereja, bukan kepada pendeta, bukan kepada rekan, teman, keluarga, bukan. Kita sedang beri kemuliaan kepada Allah. Karena itu orang-orang yang beribadah, Tuhan janjikan damai sejahtera yang luar biasa akan menyertai orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita tahu beribadah kepada Allah, damai sejahtera itu tidak akan surut dari dalam hidup kita. Tentu yang saya bicarakan bukan ibadah asal ibadah, tapi ibadah dalam konteks Alkitab, ibadah yang benar, ibadah yang sejati, ibadah yang betul-betul persembahkan tubuh, hidup, jiwa, dan roh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Damai sejahtera tidak akan pergi dari hidup saudara, akan tinggal selama-lamanya. Amin. Saudara, karena itu saya jarang, bahkan saya yakin tidak pernah. Saudara, saya yakin pasti tidak pernah.
Kalau ada orang yang punya pergaulan intim dengan Allah, tidak mungkin masalah bisa mengalahkan dia. Tidak mungkin, saudara. Amin. Karena di balik kemuliaan Allah itu ada kekuatan Allah yang luar biasa. Lihat ini ayat Efesus 3 ayat 16. Jemaat ya, baca ayat ini. Efesus 3 16. Efesus 3 16. 1 2 3. Saudara lihat, kalau ada kekayaan kemuliaan Tuhan, itu dia menguatkan, meneguhkan kita. Amin. Hidup ini kan ada tantangan. Siapa yang tidak ada masalah? Kalau ini malam saya tanya satu-satu, semua akan bilang ada masalah. Saya tidak tanya pun sudah kelihatan. Coba saudara lihat samping kiri kanan, muka penuh masalah semua. Ya, toh saudara, masalah ini ada. Tapi bukan persoalan masalahnya, ada kekuatan tidak dalam hidup ini. Saudara, kalau ada kemuliaan Allah, Tuhan beri damai sejahtera yang disertai dengan kekuatan. Saudara, sehingga tidak ada saudara rumah tangga Kristen yang setia, takut Tuhan, hidup sungguh-sungguh, ibadah, rajin doa, rajin cinta firman Allah. Tidak ada yang datang lalu berkata, Bapak, setelah kami menjalani rumah tangga 20 tahun, ternyata kami tidak menemukan kecocokan sama sekali, Bapak. Tidak ada. Saya tidak akan temukan itu. Amin. Yang model begini nih, yakin ini antara laki atau istri pemalas ibadah. Yang model begini dong. Kalau yang datang dan berkata kami tidak bisa lagi bersatu, Bapak, ternyata ada perbedaan yang sangat dalam antara aku dan dia. Itu tanda dia tidak dekat Tuhan. Tidak dekat Tuhan. Orang tidak dekat Tuhan itu begitu. Tapi orang kalau dekat Tuhan, rumah tangganya diberkati dengan damai sejahtera. Hanya maut yang memisahkan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Karena sekali lagi ada damai sejahtera yang berlimpah dalam hidup ini. Kalau ada orang sekali lagi ya, karena masalah, tantangan dalam hidup, dia bilang, aku tidak mau menjalani hidup ini lagi. Aku kepengen akhiri hidupku. Kalau bisa gantung diri saja di kipas angin ini, aku ingin gantung diri. Jangan. Ada damai sejahtera, kekuatan Allah. Saudara terkasih. Kalau di Kupang itu dong mati di jembatan di 5. Itu coba cek. Saya kasih tahu saudara, jangan ada berita tiba-tiba muncul di koran atau dengar di RI, Radio Republik Indonesia, ya saudara, atau di Facebook. Jangan pernah ada berita yang muncul, saudaraku. Minta maaf, saya sebut saja. Minta maaf, ini bukan nama saudara, ya. Ini nama orang Kristen, tapi di mana di luar sana, ya. Lukas Nubatonis misalnya, ditemukan tewas karena bunuh diri di bawah jembatan Liliba. Itu jangan. Itu biarkanlah nama yang bukan Kristen. Amin. Karena mereka tidak punya damai sejahtera yang datang dari kemuliaan Allah. Tapi kita anak-anak Tuhan sekali lagi, ada masalah, ada tantangan, tapi kita akan melewati karena ada kekuatan Allah yang mengalir, yang menyertai, yang membawa kita keluar dari setiap persoalan hidup ini. Ada amin. Dekat Tuhan kita kuat. Sama-sama katakan. Saudara terkasih dalam Tuhan, makanya jangan jauh-jauh dari Tuhan. Karena ada hubungan timbal balik, ada hubungan sebab akibat. Saudara, begitu lu dekat, lu beri kemuliaan kepada Allah, maka Allah kirim damai sejahtera. Dahsyat betul-betul hidup dalam Tuhan. Saudara, hidup dalam Tuhan luar biasa. Ya. Jadi hal kedua ini kiranya menolong kita semua di momen Natal ini, saudara. Ya, saya tahu ada masalah banyak di depan sana. Panas bumi tambah hari tambah. Sungguh, panas bumi ini tambah hari tambah. Hujan begini sama tambah panas ramai. Saudara, bahkan diperkirakan tahun depan akan lebih lagi.
Sekarang saya di Sumain 37 derajat. Nanti saudaraku yang terkasih di tahun depan bisa naik sampai 40. Ada orang bilang sama saya, Bapak, lama-lama orang sudah takut masuk neraka. Kok kenapa? Sudah biasa panas di bumi nah. Tapi saya bilang jangan, ya saudara, hidup di dekat Tuhan Allah. Amin. Masalah tambah hari tambah banyak. Saya mau tutup dengan satu ayat. Ayat ini adalah nubuatan tentang akan hilangnya damai sejahtera. Matius pasal 3, Wahyu pasal 3, ayat yang ke 4 mulai. Coba kita lihat ayat 3, 4. Ayat 3 lebih dulu ya, sorry. Wahyu pasal 6 ayat 3, sorry. Wahyu 6 ayat 3. Jemaat, mari kita baca ini ayat. Lalu pemain musik, mari maju sudah. Kita akan siapkan pujian untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Oke, Wahyu 6 ayat 3. 1, 2, 3. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Ayat 4. Sabar, supaya kita sama-sama. Wahyu 6 ayat 4. Silakan. 1, 2, 3. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Saudara, ini akan terjadi, tapi bagi mereka yang tidak punya damai sejahtera yang kekal, damai sejahtera yang bergantung kepada uang, semua nanti akan hilang. Dan orang akan baku bunuh rame. Saudara terkasih dalam Tuhan. Bahkan kalau saudara baca, Yesus pernah berkata, musuh seisi rumahnya. Musuhnya adalah orang-orang seisi rumahnya. Bapak akan membenci, anak-anak membenci bapak. Damai itu hilanglah. Saudara, karena itu jangan pernah hidupmu bergantung kepada damai yang ada dalam dunia. Tapi bergantunglah damai yang datangnya dari sorga. Amin. Kalau damai yang datang dari sorga, maka kita akan hidup dalam kemuliaan selama-lamanya. Sama-sama kita bilang tema ini sekali lagi. Kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera di bumi. 1, 2, 3. Bilang samping kiri kanan, kalau firman Allah tinggal dalam hatimu. Bilang samping kiri kanan, bilang kalau engkau suka dekat Tuhan. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, damai dunia akan hilang, tapi damai dari sorga tinggal selama-lamanya. Amin. Beri tepuk tangan sekali lagi. Kita bangkit berdiri dan kita akan mengucap syukur buat firman yang kita dengar malam hari ini. Haleluya.